Ulama mana? Anda itu. Ulama mana itu? Mengatakan apa ulama itu? Coba. Mengatakan apa ulama itu? Apakah ulama Bro itu Kiamat, mengajarkan coba kepada sebutkan aja lah murid-muridnya? ulamanya. Tidak, dengerin Banyak kok dulu. di YouTube yang mengatakan itu. Apakah ulama itu apakah ulama itu Zakir memberi Naik. fatwa? Oke, jelasin coba. Nih. Somad juga pernah mengatakan itu. Iya, terus. Bentar ya, saya tunjukin deh. Bentar. Nih, Zakir Naik. Terus itu urusannya apa, Ada. saudara? Iya, terus. Nih, Iya, terus. laki-laki mendapatkan bidadari, kalau perempuan Iya. dapat apa? Iya, terus. Pertanyaannya apa itu ke saya? Maaf, tidak ada bidadari di dalam surga orang Islam. Oh, ini ada lagi nih. Oke, pertanyaan saudara sekarang ke saya apa? SIKS di surga. Kalau ini ada yang ngomong 70. Ya, terus. Saudara Saudara itu membuka situs di YouTube tentang 70 bidadari, makanya yang keluar itu semua. Coba saudara itu tulis dan lihat di YouTube. Ini kamu tahu nggak? Indahnya melihat wajah Allah itu aja yang keluar itu aja. Jadi pertanyaan Bahasa saudara lama itu Ustadz terkenal loh, bro. Kamu masa kamu tidak mau mengakui itu? Bukan. Saya lebih percaya dia lah, lebih percaya beliau lah ketimbang Anda. Anda. Betul. Nah, sekarang pertanyaannya apa ke saya? Coba, pertanyaan tentang ustadz itu apa yang pertanyaannya? Coba. Penduduk surga bersama pasangannya. Pasangannya bidadari ya. Itu penjelasan dari tadi kiamat, tapi pertanyaannya sampai ke saya itu apa sekarang? Kok itu aja? Ya, itu aja. Iya, kita membahas tentang itu, tapi pertanyaan Anda itu ke saya apa? Adakah seorang ustadz menerangkan di madrasah-madrasah, di pondok pesantren atau di musola berkata, rajinlah ibadah, nanti Anda dapat 72 bidadari. Kak, bukan prioritas saudara, bukan ngerti nggak? Bukan prioritas. Tapi kamu kalau dapat seneng kan? Bukan prioritas. Segala sesuatu yang dijanjikan oleh Allah itu pasti. Itu kan kenikmatan terbesar itu. Lah, iya betul, tapi itu bukan prioritas. Masa iya kamu menyebut itu bukan kenikmatan? Lah, ini pertanyaan atau apa sih? Kok diskusi maksa saya? Gimana sih? Gak usah panas-panas. Tenang, santai. Anda kok maksa saya soal itu? Saya sendiri muslim gak memprioritaskan itu. Kok Anda yang manas-manasin, suruh gini suruh gitu? Gimana sih? Karena Anda mengatakan kan itu pada intinya ada begitu ya, bro. Pada intinya kan ada, betul. Pada intinya kan ada. Iya ada. Dan saya itu aja, bro. Insya Allah saya dapat. Terus masalahnya apa? Masalahnya apa di situ? Masalahnya apa? Artinya surga itu seperti tempat prostitusi yang penuh dengan lendir sperma dong kalau begitu. Itu kan menurut Anda, saudara. Itu kan menurut Anda. Karena keimanan kita berbeda. Saya kan itu tadi ada hadisnya, itu gimana? Mau saya baca lagi hadisnya biar Anda itu jelas apa? Coba Anda ke tempat prostitusi, pasti dilayani, pasti banyak bidadari juga di sana kan? Loh, ini gimana sih? Ini diskusi kok maksa banget. Diskusi bukan kok maksa banget. Yang jelas ada kan? Ada kan? Kalau ada ya gimana? Pandangan Anda itu apa? Yang mau ditanyakan apa? Apakah Anda nanti senang? Allah tidak akan pernah menipu hamba-hambanya. Insya Allah saya dapat itu, tapi itu bukan prioritas umat Islam. Ya, nah, itu tuh. Saya sebenarnya menunggu kalimat itu diucapkan lagi. Nih. Saya kasih tahu Allah itu kok siapa? Bingung sih. Nih. Penipu tadi ya. Bukan penipu nih, saya kasih tahu. Apa? Wait, sabar. Nih, saya tunjukkan dalilnya ya. Soal yang katanya Anda. Coba. Soal Yahudi Nasrani menggantikan gitu. Apa? Bukan. Apa itu? Bukan. Ini kita bertahap dulu ya. Dari Allah. Ini dulu aja. Ini saya ada kira-kira 3 ayat. Jadi sabar menanti ya. 39. Al-Hijr 39. Nah, ini ya.
dikatakan begini, iya iblis berkata, iblis ya, iblis Oke, berkata, bentar. Tuhanku, Boleh saya kata ngomong dulu. engkau, Boleh saya ngomong dulu. Boleh saya ngomong dulu. bentar, Enggak, usah enggak, ngomong enggak. dulu, orang belum Jangan selesai. pindah topik Kan dulu dulu. dibaca, Kalau itu yang, lagi yang dibaca. pertama belum selesai. Pertama belum selesai, kawan. Tadi kamu Pertama bilang itu barusan Allah, gimana? Allah, Soal bidadari Allah surga itu bukan gimana? begitu. Ya Soal udah, bidadari tapi surga saya itu mau ke gimana? sini dulu. Gimana? Ya Soal udah, bidadari tapi surga saya mau itu ke gimana? sini dulu. Allah, kamu Sudah tadi bilang gimana? bukan Maksudnya begitu. sudah gimana? Sudah gimana? Ya, wis, atau langsung aja deh ke surat 3 aja deh. Jadi Saya Allah mau menyesatkan tanya iblis. soal surga tadi Nanti bidadari itu Quran gimana? 39 Allah menyesatkan manusia. Gini, udah, langsung ke 54 aja deh. Nah, Kiamat, jangan lompat dulu. Saya itu mau tanya soal bidadari surga itu gimana? Diingat dulu. Soal bidadari surga gimana? Mereka orang-orang kafir membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya, dan Allah Gimana? sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Iya, jadi ini kelas kakap. Allah itu kelas kakap. Kelas kakap maksudnya gimana? Kalau Tukang manusia tipu. masih membalas Tukang tipu daya, tipu. Allah Tukang tipu maksudnya. sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Maksudnya tukang tipu. Maksudnya tukang enggak, tipu. itu menurutmu aja. Oke, saya jelasin. Dengerin dulu ya, baik-baik ya. Asal jangan panas, baik ya. Santai kawan ya. Ya. Yang panas dari tadi. Hah? Yang panas dari tadi karena Anda maksa. Karena Anda maksa. Iya, kan maksa Sekarang yang mau jelas dibahas ada apa? kan? Iya ada, terus kenapa? Iya, seperti yang saya bilang tadi, berarti surga Anda itu seperti tempat prostitusi yang penuh dengan lendir sperma, kan begitu? Itu kan menurut Anda. Ya, menurut saya Anda sudah mengakui, itu bukan menurut saya, itu kan pengakuan Anda sendiri. Iya, kan saya itu nggak ngomong soal prostitusi. Kan Anda yang ngomong. Gimana sih? Yang jelas kalau surga dipenuhi dengan bidadari-bidadari perawan seperti itu namanya ya apa bedanya dengan prostitusi? Mungkin itu Anda, kan gitu. Mungkin itu Anda. Jika malam Selasa dengan istri Anda, malam Rabu pergi ke tempat prostitusi, mungkin itu Anda, tidak dengan saya. Kan gitu. Kan gitu, kawan. Lah, dia juga sembarangan. Dia seakan-akan memaksa loh. Gambaran surga seperti itu tadi, gambarnya itu ya seperti tempat prostitusi, kan begitu. Gambaran surga itu kayak gimana menurut Anda? Kayak prostitusi. Ya, kalau 70 bidadari satu laki-laki itu ya apa bedanya dengan tempat prostitusi itu? Mungkin kalau Anda ya, kalau Anda Muslim, yang diprioritaskan Anda adalah itu, tapi mayoritas Muslim tidak memprioritaskan itu. Tapi sebenarnya Anda itu mau menyangkal itu dari tadi. Kok mau menyangkal? Ya, karena sudah menunjukkan hadisnya. Anda mengeluarkan hadis. Sudah saya terangin. Lah masalahnya sekarang di mana? Anda kata mengeluarkan kamu tadi hadis. itu hanyalah bayangan. Tetapi Kok kamu di sisi lain kamu mengatakan itu benaran. Kapan saya ngomong bayangan? Gimana sih? Tadi awal kamu bilang itu hanyalah bayangan. Seolah-olah nanti jangan memframing saudara, nanti saya tanya keimanan Anda ngegelonjak sampean. Ini bukan framing loh. Itu kan sudah ditunjukin hadisnya. Kapan saya ngomong bayangan? Aduh, susah. Kok susah? Anda yang susah. Kok saya nggak ngomong bayangan, bilang mau ngomong bayangan, gimana sih? Sekarang boleh bertanya, boleh nggak saya bertanya? Tapi gini dulu ya. Nanti nanya aja, bro. Gantian lah, saudara. Saya cuma mau tanya iya atau tidak. Apanya? Menurutmu wajar ya di surga itu ada pesta seperti itu? Wajar atau enggak? Kok wajar? Itu kan kekuasaan Allah untuk hamba-hambanya. Kok dikatakan wajar atau enggak? Emang surga itu tempat apa menurut Anda? Yang Anda ketahui surga itu tempat apa? Prostitusi. Dan Anda barusan ngomong ke saya bahwa surga itu rumah Anda. Dalil yang mana yang Anda baca? Rumah Anda? Siapa yang bilang gitu? Anda itu yang barusan ngomong itu rumah Allah. Dalil mana yang Anda baca? Iya, rumah Allah. Saya anggap itu tempat yang suci, begitu loh. Orang masjid aja kan suci, apalagi rumah Allah kan pasti lebih suci. Iya. Tapi kok ada model-model begitu kan saya bingung, bro. Bingung. Saya masih kepikiran saya. Kepikiran apa? Bukankah itu bukan keimanan Anda? Kenapa harus bingung? Enggak, saya kepikiran kok bisa, bro, percaya. Itu aja. Kalau orang hendak membangun, kalau seseorang hendak membangun suatu bangunan, maka yang disuruh ngerjain itu ahli dalam bidang bangunan.
Lah, sekarang dalam hal ini Anda statusnya apa? Keahlian Anda itu apa? Adakah Anda lebih paham hadis daripada saya? Adakah Anda lebih paham Al-Quran daripada saya? Oke. Adakah itu? Gini. Adakah itu? Nah, tadi kamu bilang Allah bukan Bukan apa? penipu, tuh ada hadis ayatnya itu tadi. Allah Enggak, selesain dulu, saudara. Selesain dulu ini dulu. Ini selesain dulu. Ini gimana? Beres enggak? Ini beres enggak? Ke Quran ke hadis. Lah, ini beres enggak? Artinya kan ini Ya beres. Itu kan kamu sudah mengakui bahwa di surga itu Apa? seperti tempat prostitusi, kan begitu? Saya yang ngomong. Itu Kapan udah ngomong kayak beres. gitu? Udah Kapan saya sah ngomong kayak gitu? jawaban kamu. Kapan saya ngomong kayak gitu? Kok Anda yang bingung? Astaga, kamu pelin-pelan dalam berargumen kamu. Lah, kok pelin-pelan yang ngomong prostitusi siapa? Iya, kamu mengakui nggak bahwa Anda suruh saya membacakan hadis, sudah saya bacakan. iya, intinya ada kan? Ada apa? Astaga. Ya pesta seks lah. Yang ngomong pesta seks siapa? Mulai mengaburkan akar masalah ya ini bro kiamat. Lah. Kamu ini di sisi lain mengakui bahwa di surga itu ada pesta seks, tapi di sisi lain kamu seolah-olah tidak mau mengakui itu. Yang ngomong pesta seks siapa? Yang ngomong pesta seks siapa? Adakah sesuatu yang lebih diprioritaskan selain daripada itu? Adakah hal lain yang lebih diprioritaskan selain hal itu? Itu Enggak, kenikmatan seks yang terbesar, bro. Kenikmatan yang diberikan Allah Kan kepada menurut pria Anda. muslim. Kan itu menurut Anda gimana saya sih? itu kan ada hadisnya. Kok menurut Kamu Anda? udah Mau saya baca dibacakan. lagi? Mau saya baca lagi? Ya bacakan Oke, coba oke. bacakan langsung artinya aja. Masalahnya di situ Pelan-pelan apa? Bacanya Masalahnya di situ pelan-pelan aja. apa? Biar semua menelaah. Emang kan Bacakan ulang. Ya. masalahnya di situ apa? Iya, bacakan masalahnya ulang, di situ apa? bacakan ulang. Oke, saya Itu baca ada ulang tiga. ya. Oke. Ya. Oke, saya baca ulang ya. 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 Nanti kalau sudah Pelan-pelan. saya baca, Anda jangan menafsirkan sendiri terus nuduh-nuduh. Itu Ya, tempat prostitusi, pelan-pelan nanti aja. pesta gini jangan kayak oke. Haddatsana Hisam bin Khalid. Dan pelan-pelan kayak gitu. Langsung artinya aja, Bro. Langsung aja Artinya terjemahannya. Kamu membuang waktu. Bukan membuang waktu, bukankah hal baik? Lebih baik membaca dengan itunya Ya, artinya aja langsung. Belum tentu semua muslim yang menonton ini yang ngerti bahasa Arab. Wah, paham lah. Iya kalau Anda nggak paham. 90% Kalau muslim nggak paham ngerti. lah. Oh ya, paham. Udah saya baca ya. Jangan panas ya. Ya jangan panas ya. Aja Ya, santai baik. santai slow. Iya santai baik. Haddatsana Hisam bin Khalidil Azraku Abu Marwan ad-Damaski. Haddatsana Khalid. Pelan kayak gitu. Hah? Pelan kayak gitu. Udah, Bro, lanjutin aja. Lanjutin aja Astaga. udah. Saya sebenarnya mau langsung ke Kok Anda- ininya aja, kok ke Anda- artinya. Kok Anda Cuman yang nggak apa-apa, panas? nggak apa-apa. Hah? Nggak ada yang panas kok. Mau kamu bacain ayat jin juga nggak apa-apa saya. Harusnya gini Coba. kiamat. Ini selesain dulu kan Iya. sudah selesai. Kita pindah ke yang kan? lain. Bukankah Kamu- itu yang kamu enak? baca ulang aja yang tapi langsung ke Oke. terjemahannya aja. Oke. Haddatsana Hisab bin Khalidil Azraq Abu Marwan al-Madsk. Hah? Maski haddatsana Pura-pura Khalid baca aja, nggak usah pura-pura, baca aja. Iya, Ini nggak baca usah. saudara. Ini baca Iya, saudara nggak usah. santai. Kok kejang sih? Udah dikatakan tadi langsung terjemahan kok kamu. Oke. Telah menceritakan Khalid al-Rasyuk Abu Marwan Ad-Dimaski telah menceritakan kepada kami Khalid bin Yazid Abu Malik dari ayahnya dari Khalid bin Ma'dan dari Abu Umamah dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada seorang hamba yang dimasukkan ke dalam surga melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menikahkan dengan 70 bidadari, 2 istri dari bidadari yang 70 Malu dia, malu. Iya. Hah. Pelan-pelan Malu aja apa? bacanya. Pelan-pelan aja bacanya. Iya, Kamu tuh kok kayak terjemahannya dikejar pelan-pelan. setan bacanya gimana? Bidadari dan yang Iya. 70 dari warisan. Kasih besar suaranya. Volume kamu kasih besar suara kamu. Katanya pelan. Gimana sih?
Udah ngelawan Aduh, dia. kamu bisa bedakan sering nggak mundur dikejar di sini. setan? Memiliki Aduh, vagina kamu yang rapat dan ia memiliki penis yang tidak loyo. Khalid bin Hisham berkata, maksud dari warisannya penduduk neraka adalah laki-laki yang masuk ke neraka, kemudian mereka mewarisi istrinya untuk penghuni surga, sebagaimana Fir'aun mewarisi istrinya. Terus masalahnya di mana? Oh, kamu masalahnya kecepatan di mana? banget bacanya. Kok Baca Anda itu yang biasa maksa sih? aja, nggak usah. Suruh saya baca. Gimana sih? Nggak usah panas, nggak usah panas. Slow. Iya, slow lah, santai. Gimana sih? Terus Aduh, masalahnya di sini apa, Kiamat? aku yang mendengarnya malu juga. Masalahnya di sini apa? Begini bro, ketika kenapa kamu harus mati malu? nanti, Bukankah itu iya bukan ketika keimanan kamu mati Anda? nanti Iya, kan terus. otomatis tubuh kamu itu kan akan hancur bersama tanah. Lalu bagaimana mungkin Santai ya, kamu santai ya. itu? Ya. Lalu bagaimana? Saudara, Dengar dulu, santai ya, dengar. santai ya, oke. Iya, dengar dulu. Lalu bagaimana mungkin Iya, kamu iya, nanti iya, di iya. surga itu melakukan Iya, pesta seks iya. dengan 70 bidadari, ya? Itu tanpa batas. Mm-mm. Ayo, berhubungan seks itu kan ketika orang itu Mm-mm. hidup dalam kedagingan, kan begitu. Mana Iya, mungkin terus? ketika Anda mati, terus Anda hidup dalam dunia roh, lalu Anda melakukan pesta seks? Itu pertanyaannya. Silakan dijawab. Yang ngomong pesta seks itu apa? Saya nggak ngerti sendiri pesta seks itu apa. Astaga, Kok kamu gitu, sendiri Samir? yang baca hadisnya. Astaga, Hah? kamu. Adakah kalimat yang lebih halus daripada pesta seks? Ya, coba baca ulang. Adakah adakah perkataan yang lebih halus daripada pesta baca seks? ulang pelan-pelan, suaranya agak Enggak. gede, ya. Enggak. Oh, kamu Kalau malu kalau membacanya. kalau Anda mau suruh saya baca, emang siapa Anda kok suruh-suruh berapa kali Bukan saya seperti ngebaca? itu, biar jelas. Sudah jelas dari tadi 3 kali, masa nggak jelas? Coba dibaca Emang siapa ulang. Anda nyuruh-nyuruh Baca saya? ulang. Diam dulu. Udah diam dibaca dulu. ulang aja. Satu-satu. Jadi begini, Assalamualaikum, Tretan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. kiamat Iya. host. Jadi begini. Itu kalau kita membaca sesuatu, biar kiamat yang buka aja, terus gak usah tunjukkan terjemahan. Jadi kiamat buka di ayat mana, nanti suruh coba mereka membaca, terus suruh mengartikan tanpa kasih tahu terjemahannya, gitu loh. Nah, itu bagus. Kiamat baca lafadznya dengan benar. Oke, Jadi nggak apa-apa. jadi Kita begini, yang baca, ini kita yang kiamat. baca terjemahannya. Kiamat Lagi mau buka ngecek kamu saja. mau terjemahan atau enggak? Iya, jadi suruh mereka Justru membaca lagi mau kiamat, dicek. buka aja Qurannya. Ya. Terus tunjukin Arabnya tanpa kasih Ini kita tahu. ngecek ya. Dari tadi kiamat ngecek nanya ya, umat ke saya umat Muslim, Muslim nanti ini izinin yang umat Muslim nanya ke terjemahan atau Kristen enggak? ya. Ya, gantian ya. Coba bro. Suruh baca dulu kiamat. Sabar dulu. Umat terjemahan atau enggak? King. Suruh buka, suruh baca, artikan, Saya kira mari nih kak. Repot. baca dan artikan. King. Jangan kasih tahu terjemahannya. Katanya Al-Quran. Kok Coba hadasana? ini. Biar tahu terjemahan apa bukan. Itu Al-Quran bukan. Katanya Al-Quran. Yang Gak usah terus, ditunjukkan. udah baca aja itu, yang ada itu. Bentar, saya on kan ini dulu ya. Ya. Nah, biar ada ini. Nah, ini apa nih? Siapa yang baca? Saya ya. Baca. Langsung Hadasana. Baca sekalian artikan. Katanya baca. Katanya saya yang baca, kiamat yang ngertiin. Gimana Lah. nih? Saya ngartikan. Jangan artikan, biarkan mereka membaca, mereka artikan, tapi jangan tunjukin itu. Soalnya Ustadzmu aja nggak bisa ngomong bahasa Arab sama orang Arab. Jadi kita sama-sama umat terjemahan, bro. Sebenarnya. Ana Jabaril. Baca Pak, Jibril tuh. Jibril. Di bawahnya maksud aku tadi. Loh, jangan artikan, biarkan mereka baca mengartikan sendiri. Aku bisa dikit-dikit baca. Enggak, jangan Mbak, jangan. Iya, betul, Biarkan mereka. betul. Jangan tunjukkan terjemahannya. Hmm. Baca Jangan Pak, tunjukkan jangan kayak ayatnya, lebih Islam jangan. daripada Bapak. Baca Pak yang Arabnya itu Pak, baca. Kita sama-sama umat terjemahan, Pak, sebenarnya. Nggak bisa mereka itu Coba. terjemahannya. Coba aku dilatih baca Ibrani Yunani. Mereka malu sama baca aja terjemahannya. Enggak, itu kan mereka baca sendiri, terus ada terjemahannya di samping.
Jadi kasih tunjuk buat mereka Arabnya, biarkan mereka membaca, jangan tunjukin terjemahannya, tapi kita cari ayat yang lain. Yang mereka enggak tahu, jangan kasih tunjuk nomornya, biarkan aja membaca Arabnya. Gitu loh. Sambil terjemahkan. Oke, begitu jangan. Udah gitu aja. Kalau nggak mau ya wes nggak usah. Tapi ini artinya bagus ini. Kalau nggak bisa sama-sama terjemahan gitu. Ya kita mau terjemahan kok sama. Nah, nggak bisa. Udah pada diem ini. Pak Produk juga diem. Ya wis, kalau nggak bisa, ya wis nggak kutunjukin artinya. Penjelasannya nggak ke situ dulu. Yang tadi belum diselesaikan. Kok bisa Iya, lompat tapi lagi, tadi lompat kamu lagi? ngaku dulu Kapan kamu mau umat selesai? terjemahan Kapan atau enggak? katanya? Coba Kubah, kamu ngaku dulu kamu umat terjemahan atau enggak? Bang, kita semua Umat Itu yang jelas terjemahan. bisa baca Umat tapi tidak bisa terjemahan. terjemahkan. Umat terjemahan atau bukan? Selesaikan ini dulu yang pertama, nanti Produk kita Madura ini pindah. langsung membisu dia nih. Kena mental si kawan ini. Siapa membisu? Ada yang lebih berhak ngomong, itu ustadz saya, bukan membisu. Oh, ustadznya. Ya, coba berarti Bro Kubah aja diem apalagi muridnya. Yang Ini udah Anda sering ingin naik apa ini Bro kiamat? Kubah. Enggak, saya nggak ingin apa-apa bro. Saya cuma pengen mastiin, soalnya saya kagum saya sama teman-teman ini Muslim tadi Bro Produk bilang semua paham gitu. Ini coba Ustadzmu minta saya langsung terjemahin coba. Kalau nggak bisa kita sama-sama umat terjemahan. Ayo. Bisa nggak terjemahin Produk Madura? Nggak bisa. Kok Kok bisa? bisa? Saya mau. Tadi Saya tadi nggak pakai mau bahasa jawab. Arab itu bisa. Soalnya kita mau konsisten aja dulu. Ya. Satu lah, umat selesaikan membaca. dulu, baru Udah itu dulu, pindah. itu dulu. Itu kalau hijrah ke Miro itu kemarin sudah dibahas, sudah panjang. Itu dulu. lebar. Itu Umat membaca Makanya bisa baca, bisa Arab, artikan. terus baca terjemahan. kalau ini Gitu. hijrah ke Miro itu sudah kemarin. Banyak itu yang Tadi Produk Madura itu Maunya lancar kiamat banget bahasa kayak Arabnya. kiamat. Coba langsung diartikan bahasa Arab itu. Coba tampilkan Bro Kiamat. Langsung diartikan, jangan tunjukin Oke. terjemahannya. Langsung Oke, diartikan. tampilkan mana yang harus saya baca. Coba Tampilkan aja. tampilkan harus mana yang harus saya baca. Oke, saya baca ya. Oke. Coba saya ganti dulu ya angkanya ya. Barangkali udah dicari. Diganti yang lain. Iya. Oke, udah saya ganti. Satu-satu dulu lah, bro. Kan belum selesai ini. Iya, Ngapain pergi ke topik angkanya, lain? iya, angkanya beda kan tapi tetap sama artinya kan begitu. Ya. Tuh. Haddatsana. Terus Hasanun. Haddatsana ibnu Lahi Ja'far Anil Fadl ibn Hasan Ibni Amri Ibni Umayyah Damri Qalu sami'tu rijalan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terus yatahaddatsuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza u'tiqat ammatu wa hiya tahta al-'abdi fa'amruha biyadiha fa in hiya aqarrat hatta yata'aha fahiya fa'atuhu la tastati'u firaqa. Lalu Oke, masalahnya intinya apa? masalahnya apa? Artinya, jangan tunjukkan. Lalu artinya. masalahnya apa di situ?
Artinya, Artinya masalahnya itu di artinya apa? Kok kayak semester ya? lah iya artinya. Kita ujian lagi, Coba kita artinya. ujian lagi. Biar sama dengan yang di Kita bawah. kalau Ayo. punya Buddha harus di apa itu namanya ya? Dipergunakan itu aja dah. Masalahnya Buddha, kenapa masalah Buddha? Kenapa? Apa? Artinya, Buddha kan itu semua kan? artinya apa? Artinya Kiamat tutup. Artinya apa? Tanya mereka itu. Udah, kita nggak ujian ini di sini. Itu masalah Buddha. Ketika mendapat Buddha, kita harus dipergunakan semestinya Buddha. Terus kenapa? oh kok digunakan semestinya diartikan? begitu? Ini coba kita lihat yuk. Coba Artinya- lihat Bro Kiamat. Nanti Ya, betul, ada Buddha. bilang disetubuhi Jadi gitu. dikatakan. Kenapa terus? Buddha kan? Sahabat Nabi Iya, disetubuhi gitu. bercerita bahwa Rasulullah bersabda, bila budak nggak usah wanita dimerdekakan sementara ia sebagai istri seorang budak, maka urusannya terserah dia. Bila ia mengakuinya hingga suaminya menggaulinya, maka ia adalah istrinya dan ia tidak bisa berpisah dengannya. Jadi mana kalimat gunakan semestinya itu mana? Loh, iya kan Buddha itu, masalah Buddha. Allah Akbar. Dimerdekakan. Ya jadinya intinya tuh kita sama-sama umat terjemahan. Jadi gak usah di ini. Kiamat, saya mohon maaf saya potong, saya izin turun ya, soalnya ada telepon Kok ini. umat terjemahan? Ah, Lah, Ya, ya, wes. teman-teman ya, mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan produk Madura ya, Pak Ustadz. Mohon Oke. maaf. Saya juga kiamat. Oke, saya juga kiamat. Yang penting sudah tahu kiamat. Oke. Ya, siap ya. Kok maksa banget sih? iya. Apa masalahnya di situ apa? Ya wes, gitu bro produk. Terima kasih. Lah, Selamat malam. sudah selesai yang tadi nggak dibahas. Bahas apa? Mau bahas bidadari lagi? Lah, yang Majulah tadi. kita materi. Iya, yang tadi masalah bidadari belum selesai, suruh baca hadis. Kiamat Udah. kalau nggak ada Jelasin tuh muslim. masalah Buddha nggak mau. Gimana? Saya perbidadarian udah inilah. Udah ini. Kok sekarang Anda yang melempem kiamat? Siapa yang melempem? Memang saya dari tadi begini kok. Tadi begini. Allah punya fisik nggak? Tadi kan kamu bilang manusia baru, temen gue nih. Nah, kalau bicara nih orang, gimana manusia baru? Shalom, selamat sore semuanya. Sore. selamat sore Pak Shalom. Ya, gimana Bang Kubah? Apa kabarmu? Baik. Ayo gimana? Ayo mau apa bidadari? Kenapa bidadari? Udah dijelasin panjang lebar itu sama produk Madura. Ya, saya udah clear kok. Oh, ternyata udah setuju nih bidadari 72 bidadari ya sudah. Nah, yang nggak Terus setuju saya ada kegiatannya tadi sudah dijelaskan ya sudah, saya udah paham. Tapi kalau seandainya kita disebutkan prostitusi, nggak bisa lah Bang. Di situ jelas kita diberi istri. Seperti ini kan pendapat saya pribadi. Saya Ya melihat itu, kok kayak ini ya gitu. Jangan suka buat opini tanpa dalil. Ini nggak ilmiah. Katanya Kok Anda. tanpa dalil? Loh, Kan tadi udah saya kasih hadisnya. seperti itu Ibnu seperti Majah itu dari mana? 4328. Jangan disepertikan. No, Itu kan istri. itu ada wanita-wanita berserakan ada 72. Nah, kan Setelah istri. itu Istri kenapa istri? dikatakan itunya jadi istri rapat terus gitu kenapa? kan. Lalu Terus kalau kemudian itunya nggak loyo. Itu kan Lalu- udah menunjukkan kegiatan. iya. Bro mau memungkiri apa lagi? Kemudian waduh. Masa Apa perlu ini? saya perjelas? Arif Rahman ini. Siapa yang diinjak-injak oleh Nandar? Aduh. Itu kau tengok di YouTube-nya tuh Masalahnya kita itu Arif ini. Sini kau. yang Bang, saya bicara lah. Jangan baca yang Aku bawah. bicara sama Arif tadi. Ya kalau yang di bawah biarin. Saya nggak pernah lihat yang di bawah. Ini
gini. Masalahnya di mana? Masalahnya kok sampai dikatakan prostitusi itu gimana ceritanya? Oke, saya boleh Kiamat untuk menanggapi Kiamat. Apanya ditanggapi? Yo. Bang Mat. Gini loh Bang Kurba ya, kita ini kan diberikan akal, pikiran dan pilihan kepada Tuhan, diberikan kebebasan untuk kehendak bebas. Ya, tentunya di dalam kita melihat bahwa sesuatu yang sangat besar, contoh adalah surga. Surga dipandang, iya kan? Surga itu yang jelas bukan secara jasmani atau seperti kehidupan kita di sini mengharapkan. Enggak, bukan seperti itu. Ini ya menurut saya, pandangan saya. Iya, Betul. Jadi gini, surga itu tidak lepas, artinya tidak hanya secara kenikmatan duniawi. Contoh seperti ini, bidadari itu mencontohkan bahwa di situ ada klikmat Manusia yang baru, harus. mic-nya terlalu dekat. Oh gitu. Oke, bahwa klikmat itu disediakan seperti itu ya. Kepuasan seksualnya. Ini kan kalau dilihat dari kata-kata seksual itu artinya duniawi. Nafsu itu duniawi. Masa di surga masih berlaku untuk nafsu duniawi, begitu loh. Apakah memang surganya memang seperti itu atau pemahamannya yang berbeda tentang melihat sudut pandang bidadari itu sendiri? Sekarang saya Terus, jawab ya. Oke, silakan. Saya sepenggal itu aja dulu. Nah, tadi produk madu kan sudah jelas ya, sudah jelas terang benderang menceritakan tujuan kita masuk surga itu bukan itu, Bang. Itu reward plus, paham nggak? Itu sampingan itu, dipakai oke, nggak dipakai terserah Anda. Kita masuk surga itu tujuannya satu, melihat zat Allah Azza wa Jalla. Udah selesai. Itu aja, nggak dikasih apapun, kita melihat zatnya Allah, sudah kita bertemu Allah, sudah. Oke. Itu reward Berarti plus ya, kebanggaan melihat wajah Allah. Pertanyaan saya, apakah Anda sudah pernah melihat sehingga nantinya akan Anda ketahui bahwa itu adalah wajah Allah? Bukan. Nah, Ini kan jadi ini juga toh, ketika kita merindukan seseorang, ini kita merindukan seseorang yang belum pernah kita lihat, kira-kira angan-angan atau gimana itu? Kalau menurut Kiamat gimana Kiamat? Anda tanya ke Kiamat apa ke saya dulu? Enggak, saya ini aja mau survei. Kalau menurut Kiamat, ini kan pola pikirnya beda ya. Kalau menurut Kiamat, ketika kita merindukan sesuatu yang belum kita ketahui, kira-kira itu Waalaikumsalam. Kira-kira itu hayalan atau gimana menurut Anda Kiamat? Ini pikiran sehat loh. Waduh. Nggak tahu deh kalau itu deh. Harusnya jangan nanya ke Kiamat. Sekarang kita kembali kepada Bang Gubah ya. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu adalah satu kerinduan melihat wajah Allah itu sendiri? Bahkan ketika saya tanya, apakah Anda sudah pernah melihat atau membayangkan wajah Allah itu? Nantinya apa nggak takut salah? Silakan. Udah ya. Nah, disitulah rintangan bagi kita umat Islam untuk meneguhkan keimanan dan ingin ujian untuk keluluskan keimanan itu di situ letaknya, Bang. Jadi seperti ginilah, jangan kita seperti Anda aja. Yang pernah Anda lihat itu siapa? Menurut Anda? Dalam konteks apa yang saya lihat? Dalam konteks ketuhanan. Makanya konsep ketuhanan kita nggak melihat wajah Tuhan, tapi akan kembalinya kepada Sang Pencipta. Nah, gitu, Bang. Itu ya, tidak berbicara tentang Sang wajah. Pencipta itu seperti apa? Gitu loh. Loh, itu tuh seperti ini ya, damai sejahtera, sukacita, bukan seperti sosok. Kalau Anda kan dalam iman sampean tadi pernah dikatakan bahwa Allah itu adalah zat. Tetapi dalam kerinduan sampean merindukan wajahnya. Jadi di situ kan kontradiksi. Seperti itu. Tolong dijelaskan gitu. Zat apakah dia punya wujud atau punya wajah?
Ini, saya tunjukin gambarnya. Nah, Ini ya, ada ya, silakan. dalilnya kalau mau ditunjukin. Tangannya kanan semua ya. Apakah seperti itu wujudnya? Ya enggak lah, apa kayak gitu. Lah itu Ini ada ada dalilnya. dalilnya ada tuh. Itu kan digambarkan sama manusia sendiri. Nah, artinya gambarannya Kan kan ya. belum pernah melihat. Ya enggak. Ya, tapi kan kita nggak bisa apa namanya mengecas itulah Allah, nggak bisa lah bang. Terus bagaimana tolak ukur sampean nantinya untuk melihat itu? Pakai Ukur kita parameter apa? keimanan. Keimanan. Udah selesai keimanan saya. Seperti apa iman itu? Coba saya ingin tahu. Lah ya kita menyerahkan diri pada Allah sepenuhnya. Kita percaya bahwasanya Allah ada, nanti kita yang beriman. Oke. Itu kan gini, kalau prinsip kalau prinsip keimanan Anda dibawa ke keimanan Islam nggak bisa lah bang. Enggak. Assalamualaikum, maaf ya saya menyambung ini apa ya sama silaturahim ke sini nih silaturahim Iya. di grup-grup itu apa ya tukar pemahaman saja, bukan saya mau menggurui atau bagaimana gitu kan, tukar pendapat saja. Begini, tentang makrifat itu memandang itu dengan wujudnya yang mana gitu kan. Istilahnya Allah itu tidak minta disembah. Artinya Allah itu minta nyatanya ada. Minta nyata aja. Sebenarnya. Kita ini sebenarnya la haula wala quwata illa. Tidak ada Tuhan selain kekuatan, melainkan pertolongan Allah. Itu saja dari saya. Terus silahkan lanjut. Itu masalah keimanan. Maksudnya Jangan apa itu? paksakan. Jangan memaksakan keinginan. Benar. Itu oke. Ya udah kalau Ini Anda gini mau loh, beriman Bang. pada seorang yang katanya sang anak dari Tuhanmu itu dan dia dianakkan Tuhan, maksudnya gimana itu? Saya bingung juga. Bang, begini Bang. Tuhan di situ. Ketika kita bicara iman, Bang, ini kita nggak usah kalau nggak usah membela sana sini ya. Artinya tetap ya kalau ketika kita yang apa yang kita yakini kita imani itu pasti yang benar kan begitu. Tetapi kita sama-sama di luar, kita diberikan pola pikir, sudut pandang kepada Tuhan itu sudah sempurna, kan begitu. Tentunya sebelum kita mengimani sesuatu itu harus kita bisa meyakinkan dulu apa yang kita imani benar atau tidak. Itu kan ini hak prioritas, hak kehendak bebas, artinya begitu ya. Kita bisa karena gini di dalam penyembahan ketika manusia sudah putus hubungan dengan Tuhannya, di situ banyak sekali yang gagal dalam penyembahan. Contoh matahari segala macam rumput yang bergoyang itu disembah karena keterputusnya manusia dengan Tuhan. Sehingga tidak siapa Tuhanku ini sebenarnya. Nah, ketika sudah ada yang memutuskan bahwa apa yang Anda iman itu benar, kita melihat dari parameter mana gitu loh. Saya hanya ingin tahu dari situ. Dengan parameter apa Anda melihat bahwa apa yang Anda yakini itu ada? Sudah. Oke, silakan. Nah, parameternya sudah jelas. Agama kita yang kita anut sekarang, parameternya ya sudah Al-Quran, Sunnah Rasul, udah. Parameter satu. Begitu Kalau berarti coba ya, berarti sama Ustadz ketergantungan dengan Al-Quran, dengan cipta Al-Quran itu katanya tidak bisa disamakan. Bagaimana Apanya, coba? Bang? Saudara Kalau manusia ketergantungan baru, Anda melihat bentar, Allah itu gini. dengan Al-Quran, berarti tergantung kalau nggak ada Al-Quran tentunya nggak ada Allah, begitu maksudnya. Nah, kita Ustadz, mohon diri nggih, Ustadz Gubah Hijau dan Sarip Abdurrahman nggih. Terima kasih kiamat manusia baru nggih. Mohon Oh undur ya, diri. terima kasih Pak Ada Ustadz. kerja kerja. Siap. Nggih.